Halo, jumpa lagi dengan channel Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya membuat buku harian BK di tahun pelajaran 2022-2023, yaitu untuk kelas 7 sudah menggunakan tentunya kurikulum Merdeka. Kita buka yuk, masuk ke aplikasi buku BK harian. Tentunya nanti Bapak Ibu akan saya berikan file dalam folder ini, tapi sebelumnya saya harus beritahukan saya akan berikan dalam bentuk WinRAR ya. Saya klik kanan, bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini yang saya kirimkan lewat WA ya. Nanti Bapak Ibu akan membukanya ketika dari WA masuk ke laptop atau ke komputer menggunakan kabel data ya. Jadi wajib menggunakan kabel data. Nah, ini di copy, klik kanan, dan ini yang copy ya, masuk ke data Bapak Ibu ya. Misalkan dari harddisk ya, dari WA ya. Kalau dari WA itu tentunya macam-macam sih ya. Dari WA macam-macam. Jadi nanti carilah media di WA ya, Android media, itu nanti dicari filenya, tentunya akan diperoleh bentuk seperti ini ya. Lalu nanti dibuka WinRAR-nya, klik kanan, ekstrak ya. Nah, nanti akan muncul file seperti ini. Nah, setelah dibuka file muncul seperti ini di laptop atau di komputer, Bapak Ibu guru BK tentunya akan buka. Nah, di dalamnya ada file seperti ini, tidak boleh diubah-ubah. Silahkan diklik apa adanya, tidak boleh diklik kanan rename ya. Itu dilarang, atau nanti ketika sudah membuka di klik save as ya, klik file save as tidak boleh. Otomatis cuma klik save saja, tidak usah save as. Kalau dirubah namanya pasti tidak akan berjalan. Oke, di sini saya berikan passwordnya. Nanti Bapak Ibu tentunya akan saya berikan passwordnya ketika sudah memberikan klik subscribe pada channel saya, lalu memberikan like, comment ya. Beberapa video yang ada di YouTube saya, nanti file akan saya kirimkan melalui WhatsApp ya, WA di yang sudah Bapak Ibu japrik saya. Nah, demikian saya akan masukkan saja. Sebelum ini saya tidak akan share password kepada Bapak Ibu. Silahkan japri ke saya. Saya masukkan password. Sheetnya saya tutup sengaja supaya Bapak Ibu ketika bekerja dimulai dari bagian depan ke belakang. Ketika saya buka, Bapak Ibu pasti bekerjanya ngawur ya, semaunya saja bukanya. Ini gimana, nanti menjadi banyak pertanyaan. Makanya supaya tidak ada banyak pertanyaan, alangkah baiknya saya jelaskan dari awal depan. Ketika muncul seperti ini, tinggal klik saja masuk ya. Data ini dirubah sesuai dengan nama sekolah ya, SMA atau SMP, ini tergantung Bapak Ibu mau digunakannya di SMP atau SMA. Kalau SMA otomatis di sini akan 10.1, di sini 11.1 ya, bukan 111 tapi 11.1, di sini 12.1. Tapi kalau di sini digunakan untuk SMP, pasti di sini otomatis 71, 81 dan 91 ya. Jadi SMP tahun 2022 tanggal 11 besok Senin sudah mulai, sudah masuk ya. Semua catatan kegiatan guru BK akan dimasukkan ke dalam buku harian BK. Nah, bulannya bulan Juli tahun 2022, alamat, kota, kepala sekolah, nomor NIK. Kalau di pegawai negeri ya tulislah di sini NIP ya. Kalau di swasta kan NIK, nama, NIK begitu ya, jelas. Untuk identitas, lanjut isi data siswa. Nah, ini wajib diisi. Kalau di sini pasti harus sesuai ya. Nomor-nomor ini karena tiap awal tahun biasanya TU belum siap data yang lengkap, sehingga ya yang paling penting ya diisi nama dengan nomor induk lah ya. Ini yang paling penting ini. Sedangkan data yang lain mestinya ini harus diisi, tapi
menunggu kelengkapan TU yang mengetik ya. Nah, minta saja di TU itu namanya filenya 8355, itu berkaitan dengan data siswa. Nah, kalau ini sudah data lengkap, sudah selesai, semua tiap kelas di sini ada semuanya. Mau sampai ke kelas tadi kelas 7 ya, sampai kelas I ada sini. Kelasnya sampai 9 paralel nih. Mau ke atas tinggal diklik saja. 7A nih ya. Ini 7A. 7A, 7B ya. Nah, kalau ini sudah selesai, kita klik lanjut. Nah, jadi nanti ini strategi implementasi programnya adalah pelayanan dasarnya berupa bimbingan kelompok, bisa juga klasikal atau mungkin pelayanan orientasi ya. Lalu berupa pelayanan responsif, berupa konseling individu dan sebagainya lah pokoknya ya. Saya nanti nggak bahas kelamaan di sini ya. Jadi ini kita cetak saja, lanjut ya. Lalu program konseling. Jadi Bapak Ibu ketika nanti anak Bapak Ibu yang tahun-tahun kemarin masih naik kelas itu bermasalah, tentunya pada saat rapat terakhir itu akan dimasukkan anak-anak yang bermasalah ya, bisa akan dipindah kelas. Tentunya masih dalam pendampingan Bapak Ibu. Tinggal diketik saja di sini ya. Ketik nomor kodenya. Kalau 7A berarti 71. Nomor absen 1 berarti 01. Harus 4 digit. Demikian ya. Masalahnya apa di sini? Ini yang berkaitan dengan DCM ya. Daftar cek masalah, masalah-masalah yang ada di daftar cek masalah ada di sini semua. Silahkan anak itu punya masalahnya di mana, ketik saja di sini. Biarkan saja isinya berantakan sini, yang penting datanya ada di komputer, bisa dilihat di sini nanti isinya ya. Jadi biarkan data itu, yang penting sudah dimasukkan. Oh, ini anak masalahnya apa sih, bisa dilihat di sini. Oke. Jadi nanti anak-anak ini akan muncul ketika Bapak Ibu membuka file ini, nanti akan kelihatan ya. Ini ingat-ingat 7101 nanti akan muncul, saya akan perlihatkan. Oke, lanjut. Ini program konseling anak yang wajib didampingi pada awal tahun. Lanjut ya. Nah, nama Adrian masuk tadi ya, yang tadi saya bilang ya. 7101 dia akan masuk ke sini. Berarti tiap kali Bapak Ibu munculkan file ini, nanti anak-anak yang bermasalah di sini ini muncul di sini semua ya. Di bagian hijau akan muncul, tidak semua sih, sedapatnya ini saja ya, sedapatnya warna hijau ini ada berapa nih. Oke, setelah itu kita akan masuk lagi ke program konseling misalkan. Nah, yang tadi lagi nih bentuknya. Kita mau lihat kembali ya, ini dia hasilnya. Ini dicetak ya, lanjut. Mau lihat-lihat materi bimbingan konseling seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ada di sini semua materi bentuk-bentuknya yang akan kita berikan kepada siswa. Lalu mau cetak status konseling nanti seperti ini. Ini juga langsung di sini. Bentuknya seperti ini. Kalau tinggal diketik di sini saja, jadi nanti data akan keluar dengan sendirinya di bagian ini. Ini semua sudah otomatis. Permainannya ada menggunakan angka, kelas, dan kode nomor absen gitu ya. Nah, kita balik lagi. Terus kita mau lihat-lihat RPL bentuknya seperti apa sih. Nah, ini hanya acuan saja ya. Bentuk RPL-nya modelnya kira-kira seperti ini. Saya punya aplikasinya, nanti tentunya akan bisa lihat di aplikasi yang berbeda ya. Aplikasinya berbeda, ada di aplikasi ATP. Kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, ini hanya sekilas saja bentuknya, tidak rinci, lebih rinci nanti dia di tutorial yang berkaitan dengan ATP. Oke, kembali. Lalu format lain seperti apa? Ini format lain yang kaitannya hukuman. Sebenarnya ini permintaan dari teman-teman yang dari sekolah lain. Sebenarnya kalau BK sebenarnya bukan mengurusi masalah hukuman ya. Jadi justru BK harus berteman. Kalau berurusan dengan hukuman jadi malah bermusuhan nanti. Jadi kita harus mendekati siswa-siswa yang sebelumnya kena hukuman oleh
bagian disiplin ya, tentunya Wakasek bagian disiplin. Jadi kalau kecuali ada guru BK yang sekaligus juga bertugas sebagai Wakasek ya, ini yang boleh digunakan file atau sheet ini. Tapi ini permintaan teman-teman di MGBK, jadi ya silahkan kalau bisa digunakan silahkan gunakan ya. Tentunya nama sekolah di sini adalah nama sekolah yang sudah ditetapkan di depan bagian tadi ya, guru bimbingan konselingnya juga sudah otomatis ini ya. Jadi sudah otomatis semuanya di depan identitas ditulis, otomatis di sini akan tertulis. Lalu SKKPD, barangkali Bapak Ibu guru BK, SKKPD itu seperti apa sih? Nah ini kalau mau dicetak silahkan cetak ya. Ini bentuknya seperti ini. Lalu kita kembali lagi. Nah, kita akan mulai nanti di dalam buku ini apa saja sih gitu ya. Ada kegiatan pendukungnya berupa apa saja ya. Aplikasi re-instrumen, kunjungan rumah, alih tangan, konferensi kasus, tampilan kepustakaan, panggilan orang tua. Ya, ini panggilan orang tua tentunya penomoran BK ya. Walaupun kita punya arsip, tapi arsipnya arsip BK, tidak arsip di sekolah. Kira-kira kita mau lihat aplikasi instrumen seperti apa. Ini seperti ini filenya ya, akan diketik di sini bagian yang putih-putih ini ya. Kira-kira nanti isinya yang satuan layanan ini mau apa saja di sini ya. Kita kembali lagi kunjungan rumah. Tentunya ada harus surat tugas kunjungan rumah yang harus dibuat ya. Ini yang mau dikunjungi namanya, tinggal kode di sini, tulis saja kodenya, dia akan muncul namanya. Jadi tidak usah lagi namanya dihapus ya, otomatis dia. Kalau dihapus tidak bisa. Oke, kelasnya juga begitu. Guru BK-nya sudah otomatis, kepala sekolahnya juga sudah otomatis. Surat tugasnya sudah, baru ke satuan dukungan kunjungan rumahnya seperti ini. Ya, ditulis kira-kira gambaran masalahnya apa. Kita kembali lagi alih tangan kasus ya. Ini aplikasinya seperti ini, bentuk formatnya, topiknya apa, tinggal masukkan saja. Kalau ini nggak diperlukan berarti hapus saja, kan nggak diperlukan hapus saja. Oh saya misalkan butuhnya satu, tulis saya satu gitu ya. Masalahnya pribadi. Ini semua main angka di sini ya. Kalau dibuang kira-kira bagaimana? Kosong. Fungsinya untuk apa? Nah ini ada acuannya untuk perbaikan pencegahan. Nah kedua, kalau tinggal ketik situ ya. Sini anaknya juga tinggal diketik angkanya sini. Nah di bagian ini dituliskan, ketik. Lalu konferensi kasus ya sudah ya, tampilan kepustakaan, begitu juga di panggilan orang tua. Nah bagian panggilan orang tua di sini untuk pertama kali misalkan ya, di sini kosong ya, di sini kosong, bagian putih saja ya. Tanggal surat tentunya dituliskan tanggalnya seperti yang sudah seperti ini ya. Tanggal surat tanggal 20 Februari ini diketik saja. Contohnya sudah ada di apa namanya komen di sebelah kanan itu ya. Jadi ketik saja, ketika ini kosong pasti angka sini akan hilang. Jadi ketika masukkan tanggal di sini pasti dia akan muncul yang kedua ya. Misalkan saya kembalikan lagi ya. Begitu kedua, otomatis di sini akan mencetak yang kedua. Nah, dia akan mencetak kedua, langsung ke sebelah kanan. Jadi tinggal otomatis di sini akan cetak, nomornya juga sudah sesuai dengan yang tadi ya. Kalau mau balik lagi ya balik lagi ke sini. Kalau mau balik lagi ke surat ya silakan ke bagian panggilan tadi. Next. Lalu balik ke panggilan. Next ya. Ini sudah selesai kegiatan mendukung, kita akan mulai buku hariannya.